Halo para kawargian Sayaga, jumpa lagi dengan saya dan Dokter Anto lagi. Oke dok, apa kabar? Ya, baik sekali Bu, terima kasih. Ya, kali ini saya ingin tanya-tanya nih sama dokter ya. Di video podcast kali ini, yang video podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung, keingintahuan saya nih, mungkin para kawargian juga sama nih, punya pertanyaan yang sama. Saya manggil dokter kan dokter, berarti kan memang profesinya sudah jadi dokter. Tapi kenapa kok sekarang bukan belajar ya, menekuni bidang hipnoterapis juga, hipnoterapi. Nah, sekarang juga selain menjadi dokter jadi menjadi hipnoterapis juga. Kenapa sih ada ketertarikan apa di sana? Ya, ini memang cukup mengingatkan saya ya pada awal-awal dulu ya, kenapa saya kok akhirnya mau mendalami hipnoterapi. Mhm. Karena kalau di zaman dulu ya, mungkin saya belum terlalu lama, mungkin sekitar 2019 ya, Mhm. 2019 atau 2020 itu ya di sana mungkin masih terkenalnya ya di acara-acara TV ya, Mhm. hipnosis gitu ya, di mana orang di situ kok kelihatan oh bisa tidur, Mhm. kemudian cerita macam-macam kayak tidak terkendali gitu, Mhm. kemudian bisa dimanipulasi, Mhm. lupa namanya, wah pokoknya banyak sekali ya. Jadi di situ kok kesannya memang ya lebih ke hiburan sebetulnya. Mhm. Tapi di waktu itu saya juga menemukan hambatan yang cukup besar ya dalam Mhm. ya katakanlah perjalanan karir saya sebagai seorang dokter. Saya menemukan bahwa permasalahan-permasalahan penyakit yang ada dalam diri pasien saya ternyata juga tidak ya katakanlah tidak terlalu banyak perubahan kalau saya hanya berikan obat. Mhm. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh pola perilaku yang bermasalah. Mmm. Nah, tentu saja obat kan tidak bisa mengubah pola perilaku ya. Betul. Misalnya pola perilaku yang menyebabkan dia jadi obesitas, dalam Mhm. artian makan sembarangan, atau katakanlah nggak mau olahraga gitu kan, Mhm. atau bahkan susah tidur, Mhm. atau bahkan ya katakanlah di pekerjaan juga stres dan segala macamnya. Nah ini kan pola perilaku yang ya saya lihat ya nggak bisa kalau cuma dengan obat ya nggak bisa. Saya harusnya juga katakanlah menangani di bidang pola perilaku tersebut. Nah disitulah saya mendapati oh iya pikiran sederhana saya kalau hipnoterapi itu memang bisa untuk katakanlah tadi ya membuat seseorang nurut lah katakanlah atau mengubah perilakunya bahkan tadi ya bisa sampai lupa nama lah apa susahnya kalau cuman ya katakan dia kecanduan rokok lah nama aja yang dia ingat seumur hidup lupa gitu kan kenapa nggak dengan rokok misalnya. Nah Oke. itulah yang membuat saya oh kelihatannya menarik kalau saya pelajari ini mungkin ada katakan keilmuan di balik Mhm. hipnoterapi ini. Nah Mhm. itulah yang menyebabkan saya dulu tertarik dengan hipnoterapi. Oh, menarik sekali para kawargian. Nah, Dok, tadi kan dokter bilang ingin merubah perilaku, bahwa sebenarnya, eee, pasien gitu yang misalnya punya suatu penyakit datang ke dokter bolak-balik gitu kan, tiap minggu datang lagi dengan keluhan GERD gitu misalnya, atau eee, keluhan apa namanya, migrain setiap hari, udah obat habis, datang lagi gitu. Berarti kan itu seolah-olah kalau dengan obat, kita hanya mengobati akibat, kita belum mengobati sebabnya nih, gitu ya. Nah sekarang, dokter juga sampaikan bahwa, merubah perilaku yang tadi dokter pikir kalau misalnya, eee, nama aja bisa sampai lupa, masa iya sih berubah perilaku? Nggak bisa. Nah, hanya saja Dok, pertanyaan saya, ini kekhawatiran para kawargian mungkin ya, waduh jangan-jangan nanti ketika di hipnoterapi juga saya akan begitu. Iya. Begitu bangun lagi, lupa nama, saya menjadi orang yang beda. Apakah seperti itu, Dok? Ya, itu cukup banyak ya pertanyaan dulu ketika awal ya bahkan bukan hanya pasien atau klien saya kan, lah Mhm. saya dulu juga punya pertanyaan itu kan. Oke. Bahkan ya dalam artian pemikiran konyolnya adalah saya yaitu tadi ya, loh orang dikasih nama udah puluhan tahun bisa lupa gitu kan. Apalagi cuma rokok yang paling Mhm. kan rokok katakanlah ya dia baru kenal mungkin usia belasan tahun lah ya 17 tahun mungkin atau Mhm. 18.
ya harusnya bisa gitu kan. Mm-mm. Nah kemudian juga ya tadi ada juga kekhawatiran lebih lucu lagi, wah jangan-jangan begitu saya bangun gitu kan tidak sadar gitu kan, kemudian bangun lalu dompet hilang gitu kan, lupa rumah di mana gitu Iya, kan, oke. lupa sudah punya istri, oh itu mah alasannya. Ya, jadi saya mendapati ya memang banyak sekali persepsi profesi masyarakat Mhm, yang dalam tanda kutip ya salah kalau saya boleh bilang ya tentang mhm, hipnoterapi. Ya tadi ya hipnoterapi itu menjadi tidak sadar, mhm, bisa melupakan, mhm, kemudian bisa merubah orang dengan mudahnya dan mhm, segala macam. Ya itu adalah persepsi-persepsi masyarakat yang memang ya tadi karena banyak menonton siaran-siaran yang menunjukkan seolah-olah hipnoterapi seperti itu. mhm, Tapi dalam perjalanan saya ternyata kan saya menemukan bahwa di bidang kedokteran sendiri atau kesehatan, hipnoterapi juga sudah banyak digunakan. Ada hipnobirthing, ada hipnosirkumsisi, ada hipnoanestesi bahkan dan lain-lain. Itu jadi mhm, oh kelihatannya nggak ya katakanlah tidak katakan liar itulah gitu ya mhm, untuk mempengaruhi orang lain. Tapi ini kayaknya ada dasar ilmiahnya kan, sehingga mhm, bisa dipakai, mhm, bisa ditiru oleh orang gitu kan. mhm, Kemudian saya lihat juga ternyata ya beberapa tahun belakangan ini kan dari Menkes juga mengakui mhm, bahwa hipnoterapi adalah sebagai modalitas yang bisa digunakan dalam pengobatan. Ditandai dengan apa? Sekarang para hipnoterapis yang resmi itu mendapatkan surat tanda penyehat tradisional. Dalam mmm, artian itu sebagai bentuk pengakuan bahwa seseorang yang bisa melakukan hipnoterapi itu bisa menjadi seorang penyehat. Ya walaupun sekarang masih penyehat tradisional ya, bukan mhm, bukan profesional seperti dokter dan lain-lain. Tapi kemudian saya mendapatkan di standar kompetensi dokter Indonesia pun itu disebutkan dalam keterampilan yang harus dimiliki seorang dokter, hipnoterapi pun disebutkan di sana. Dalam artian kalau ini katakanlah model terapi yang aneh-aneh atau tadi bahkan tidak ada dasar ilmiah dan lain-lain, tidak akan mungkin mhm, masuk dalam standar kompetensi. Makanya kan nyantet itu kan nggak masuk. Karena kan nggak bisa kita ilmiah kan susah gitu. iya, Tapi hipnoterapi sebagai suatu terapi dengan landasan ilmiah itu bisa masuk. Walaupun memang standar kompetensinya tidak tinggi dalam artian dokter boleh menguasai boleh tidak. mhm, Tapi ya kalau saya lihat kan tidak ada salahnya menguasai karena memang sekarang tidak ada yang mewajibkan itu untuk dikuasai. Kemudian yang selanjutnya juga saya melihat bahwa banyak tokoh-tokoh katakanlah dunia kesehatan yang bahkan sampai tingkat profesor, doktor itu juga katakanlah mendalami hipnoterapi ini ya khususnya memang di luar negeri. Sayangnya kalau di Indonesia ya sangat sedikit lagi lah, nanti boleh dicari sendiri ya tokoh-tokohnya siapa saja yang mendalami mhm, hipnoterapi di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu sampai profesor kedokteran jiwa, psikolog, itu banyak yang memakai hipnoterapi sebagai basis dari mmm, metode terapi yang dilakukan. Sehingga sebuah sesi katakanlah konseling secara psikologis atau mental emosional itu perkembangannya sudah sangat jauh sekali, di mana hipnoterapi menjadi salah satu landasan mereka menjadi katakan metode terapinya. Nah inilah yang menyebabkan saya melihat ya tadi ya persepsi-persepsi tersebut sebetulnya wah jauh sekali dan saya juga melihat akhirnya manfaatnya banyak di dalam dunia kedokteran dan itu yang menyebabkan saya tertarik untuk mendalami bidang ini. iya. Nah, itu para kawargian. Jadi jangan takut kalau seandainya datang terapi atau datang ke dokter atau yang awalnya pemeriksaan fisik saja dengan keluhan tadi misalnya yang saya sebutkan tadi. Kemudian lama-lama dokter Anto kayaknya merasa ini bolak-balik terus nih. Sebulan udah ada 4 kali atau 3 kali. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Masalah mental emosional yang akhirnya kena ke dalam fisik. Jadi ketika dilakukan hipnoterapi jangan sampai khawatir lagi nih. Seperti yang ada di televisi karena kalau itu adalah sebuah hiburan ya. Jadi bukan berarti nanti pada akhirnya begitu selesai dihipnoterapi oleh dokter Anto, itu menjadi orang yang berbeda yang dokter Anto tadi sampaikan, "Wah, saya nggak tahu di mana rumah saya nggak tahu apakah saya udah punya istri atau belum."
Itu. Tapi yang jelas hipnoterapi di sini memang sudah ada dasar keilmuan secara ilmiah yang itu juga dikembangkan oleh para psikolog dan dokter jiwa ya, psikiater pada zaman dulu yang akhirnya lama-lama ke sini makin berkembang di berbagai aspek kehidupan, baik Yes. itu di dalam kesehatan, jadi tidak selalu di dalam aspek mental emosional ya, jadi bisa di aspek kesehatan, Yes. mungkin di spiritual juga gitu. Pengembangan diri Nah, banyak pengembangan sekali diri, jadi sudah banyak sekali eh, apa namanya aplikasinya. berkembang ya, aplikasinya hipnoterapi ini diaplikasikan ke berbagai kehidupan. Nah, itu yang kesimpulan dari saya. Dok, ada yang mau ditambahkan? Oke, nah karena memang ini adalah seri untuk saya memperkenalkan ya Mhm, hipnoterapi untuk kedokteran, maka selanjutnya kita akan bahas lagi aplikasinya ya tadi ya, oke. pengubahan perilaku itu seperti apa sih sebetulnya Mhm, konsepnya atau konteksnya, mhm, mhm, seperti apa hipnoterapi dapat membantu. mhm, Yang tadi saya bilang kan, saya menemukan banyak sekali manfaat atau katakanlah celah yang bisa mhm, diisi dari dunia kedokteran dengan metode ini. mhm, Dimana sebelum ketemu metode ini ya tadi saya bingung begitu ketemu, waduh iya sih, dah ini mah obat mah dah sudah bener, tapi yang jadi mhm. masalah perilakunya belum berubah. Ya. Nah, kalau seandainya dia mau mengubah perilaku, nah apa yang harus saya lakukan? Nah, Hmm. itulah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wah, menarik sekali nih Dok pembahasannya. Karena pasti inilah yang ditunggu-tunggu oleh para kawargian. Yang para kawargian tahu, oh oke berarti saya harus berubah nih perilakunya. Tapi cara berubah perilakunya nih bagaimana nih? Ini pasti yang ditunggu-tunggu. Jangan lupa nanti saksikan lagi video podcast selanjutnya tentang tadi aplikasi untuk Aplikasi dalam dunia dan kedokterannya seperti apa iya nanti. gitu. Baik, terima kasih para kawargian sudah menyaksikan video podcast kali ini. Kita jumpa lagi di video podcast selanjutnya. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan atau komentar tulis di kolom komentar di dalam IG dan juga Facebook Sayaga Hipnoterapi Bandung. Dan jika ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi tentang Sayaga Hipnoterapi Bandung, maka kunjungi website kami www.hipnoterapibandung.com. Baik, salam.